Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Data Encryption Standard atau disingkat DES dari mata kuliah kriptologi. Anggota kelompok kami terdiri dari Arga Dwi Ardinata dengan NIM 114 dan saya Ramadhanu dengan NIM 110. Baik, kita mulai saja. Pengertian algoritma DES. Algoritma DES adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data, sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. Algoritma DES dibuat oleh IBM dan merupakan modifikasi daripada algoritma terdahulu, yaitu Lucifer. Alur kerja DES secara global adalah sebagai berikut. Blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau initial permutation yang disingkat IP. Hasil permutasi awal kemudian di-encipering sebanyak 16 kali atau 16 pemutaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil encipering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation yang disingkat IP pangkat negatif 1 menjadi blok ciphertext. Ini adalah diagram dari alur kerja DES. Yang pertama, plaintext diproses dengan IP, lalu di-encipering sebanyak 16 kali, lalu IP pangkat negatif 1, dan kemudian menjadi ciphertext. Di dalam proses encipering, blok plaintext terbagi menjadi dua bagian. Kiri itu L dan kanan itu R, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Pada setiap putaran I, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F. Pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal key. Keluaran dari fungsi F disorkan dengan blok L yang baru, langsung diambil dari blok R sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. Secara matematis, satu putaran DES dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, lanjut. Ini dia diagram dari proses alur kerja DES. Sama seperti tadi, mungkin kalau ini saja ditambahkan dengan matematisnya seperti apa. Lanjut. Untuk alur kerja DES, satu putaran DES membentuk jaringan Feistel. Sebagai catatan, jika R16 merupakan keluaran dari putaran ke-16 atau yang bisa dibilang R16 dan L16 merupakan pra-ciphertext atau pre-ciphertext dari encipering ini. Ciphertext yang sebenarnya diperoleh dengan melakukan permutasi awal balikan IP pangkat negatif 1 terhadap blok pra-ciphertext. Dan ini dia maksud dari yang tadi, pernyataan barusan. Langsung saja kita ke contoh soal. Terdapat plaintext dengan teksnya komputer. Kuncinya yaitu 13345779 9B, BC, DF, dan F1. Ini semua merupakan heksadesimal. Lakukan enkripsi dengan DES. Langkah pertama, mengubah plaintext dan kunci menjadi bilangan biner. Jadi, untuk semua yang tadi yang plaintext itu dijadikan heksa, lalu dijadikan biner. Sama juga kuncinya, kunci juga dijadikan heksa, lalu dijadikan biner. Untuk kunci sudah jadi heksa, jadi sekarang jadi biner. Langkah kedua, initial permutation. Initial permutation ini terdiri dari 3 proses ya. Jadi plaintext yang tadi, plaintext yang ini disusun menjadi tabel seperti ini. Lalu setiap tabel ini nih, jadi kan 1 berarti digit ke 58 masuk ke 1. Digit 58 kan 1. Jadi di sini jadi langsung 1. Terus 2
yang digit kedua itu 50 itu satu juga, pokoknya terus diisi terus. Urutannya itu kayak satu, terus ke atas lagi dua, ke bawah tiga, ke empat, jadi dibagi. Jadi ada bagian LO, ada RO. Jadi satu yang bawah duluan, satu R, terus satu lagi ke atas, jadi dua, terus tiga ke bawah, keempat, lima, enam, tujuh, delapan, terus naik ke atas 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Lalu jika sudah dapat hasilnya seperti apa, dipecah jadi dua bagian. Jadinya masing-masing tuh ada 4 ya. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiga itu generate kunci menggunakan tabel permutasi kompresi PC pangkat min 1 kompresi 64 bit jadi 56 bit dengan buang 1 bit atau parity bit tiap blok dan kunci. Jadi sama kayak tadi yang sekarang, tapi kuncinya, kalau kuncinya dimasukin semua, lalu ikutin lagi ketentuannya seperti apa. Yang digit ke satu itu dari digit kunci yang 57, berarti 1 masuk 1 sini, 2 49, berarti 1 masuk lagi sini, seperti itu. Untuk pengurutannya kayak sepertinya ini melakukan ini ya, ketentuannya seperti ini, jadi pengurutannya sedikit bingung saya. Lalu jika sudah dapatkan hasilnya, dibagi menjadi 2. Ya sama kayak tadi, jadi 8, jadi 4. Langkah keempat. Lakukan pergeseran pada C0 dan D0 menggunakan tabel pergeseran bit 16 putaran. Jadi yang tadi ini digabung lagi. Digabung. Hasilnya kan seperti ini hasilnya. Lalu dipecah jadi 2. Nah, untuk C0 kan masih biasa ya, masih tadi ngikutin. Untuk C1-nya kan minta iterasi satunya kan 1 putaran aja, jadi maju 1 langkah. Nah, udah maju 1 langkah semua kan di sini. Kelihatan satunya jadi kurang jadi 0. Nah, terus di C2 iterasi kedua sama maju 1 langkah lagi. Ya, dan hilang 1 juga. Untuk C3 ini ada 2 ini jadi dua kali majunya, kan jadi hilang kan satu-satunya. Nah ini karena maju 2 kali. Nah seperti itu dilanjutkan terus sampai C16. Sama juga D juga kayak seperti itu. Ya. Oke, lanjutannya seperti ini. Setiap hasil putaran digabungkan kembali menjadi CI, DI dan diinput ke dalam tabel permutation compression atau PC2, dan terjadi kompresi data CI, DI 56 bit jadi 48 bit. Jadi dimasukin aja CI, C1, D1-nya. Tadi kan ada tuh 10 ini semua dapat. Dimasukkan semua, digabungkan. Terus ini tuh dibuat jadi kayak tabel. Nah, tabelnya itu nanti tabelnya seperti ini nanti. Itu kan 1 2 3 4 5, nanti pokoknya 1 digit tuh ada nanti. Nah, setelah itu masukin 14, berarti digit 14 dari yang sini masuk ke pertama. Ini terus lanjut lagi 17 sama, pokoknya dilihat digit kelima, pasti digit 1 karena digit kelima itu 1, jadi 1 ini ke 1 di 1. Nah, 1 digit 5 ya. Oh 0 ya, ini digit pertama 0 ya, ini 0 sama. Oke, lanjut langkah 5. Untuk langkah ini kita akan mengekspansi data RI -1 32 bit jadi 48 bit sebanyak 16 kali putaran dengan nilai putarannya 1 kurang lebih sama dengan I kurang lebih sama dengan 16 menggunakan tabel ekspansi E. Ini kan E-nya R0. Ini kan E ya, R1 min 1. Pokoknya nanti ininya di store gitu. Ekspansi R1 kurang 1 jadi kan R0 nih. R0 tadi kan sudah diketahui kan.
Nih R0 itu ini sudah diketahui, dimasukkan ke sini. K1-nya ngambil dari sini. Udah, terus di sort hasilnya seperti ini, A1. Nanti untuk R2 nanti dulu. Ini lanjutannya. Nah, untuk langkah 6-nya. Langkah 6 ini emang sedikit rumit sepertinya. Jadi kan A1 ini kan terdiri dari 8 ya. 8 kelompok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang pertama ini diambil digit awal dan terakhir. Terus digit yang sisanya itu untuk pencarian kolom. Jadi 1, 0. Seperti ini contoh ini. Jadi kan 1, 0. Nah, sisanya 0, 1, 1 ini jadi cari atasnya 0, 1, 1. Nah, kenapa ini 1000? 1000 itu biner 8 di sini. 8, biner dari 8. Oke, sebagai contoh lagi ya. Kalau nah, ini kan ada 1, digit pertamanya 1, digit terakhir 0. Berarti kolom 1 baris 1 0, kolom 1000. Jadinya di S2 kan, karena itu yang kedua, kelompok kedua, jadi masuk ke kedua. 1 0, terus tadi 1000. 1 0 1000. Nah, dapat 5. Nah, bener kan? 5 di sini masuknya. 01 01. 0101 itu biner dari 5. Seperti itu. Nah, itu nanti diteruskan sampai 8 kali. Terus langkah selanjutnya, setelah dapat vektor BI, lalu permutasikan bit vektor BI dengan tabel P inbox, lalu dikelompokkan menjadi 4 blok, di mana tiap-tiap blok memiliki 32 bit data. Jadi kan tadi kan hasilnya udah apa tuh, B1-nya seperti apa, ini ya, apa kan. Nah, semua itu dibuat tabel lagi, kayak di awal ini. Seperti inilah pokoknya, dibuat tabel seperti ini, lalu dibuat ketentuannya. Jadi digit pertama itu, ya digit pertama dari P-box-nya itu harus dari digit 16-nya, dari B1. Jadi B1 digit 16-nya, pokoknya ada di sini lah. Nah, digit pertamanya sini 0, terus digit keduanya itu dari digit ke-7. Nah, masuk lagi 0 seperti itu. Lalu kalau sudah dapat dari P-box, dari hasil dari P-box vektor B1, lalu disorkan gitu. Disorkan dengan L1 ya, LI-1 ya, LI-1 untuk mendapatkan nilai LI sendiri nanti. Ini kan PB1 ini kan dari awal ya. Ini langkah awal, proses awalnya PB1 dari sini. Lalu L1 karena ini proses pertama dikurang 1. Jadi L0. L0 kan tadi diketahui juga ya di sini di awal. Atau tadi bisa dilihat, ini sebagai contoh aja. Nih L0 ini dari sini masuk ke sini. Lalu disorkan. Dapat hasil R1. Nah, R1-nya buat apa? R1-nya dilanjutin lagi buat langkah ke 5 lagi, tapi iterasi kedua. Ini kan butuh lagi nih. Jadinya ekspansi dari R1. Nah, R1-nya itu nanti dibuat lagi tabel lagi dulu, baru diekspansi. Jadi hasilnya seperti ini kayaknya. Hasilnya seperti ini, nanti di K2 lagi di sort. Nah, jadi ini tuh sebenarnya langkah-langkah ini satu-satu dari untuk langkah 5 ini nih. Jadi iterasi 1 dulu. Nah, ini baru lanjut lagi ke langkah 6, ke langkah 7. Nah, dari langkah 7 ini balik lagi ke langkah 5. Pokoknya dilakuin terus sampai iterasi ke 16. Seperti itu. Lalu
gimana cara dapetinnya, misalnya yang L3-1, L3-1 kan nggak ada gitu kan, atau nggak L2-1 seperti itu. Jadi L1 itu sama dengan LI sama dengan RI min 1 seperti itu. Kecuali untuk L0 ya, L0 itu ya pasti ada. Tapi kalau misalnya yang lanjutannya lagi, ya dia LI itu dari RI min 1. Maksudnya, jadi kan ada L2 nih, L2 min 1. Jadinya dapatnya itu RI min 1. R1 min 1. Jadinya R0. Nah, R0 udah sering didapatkan. Jadi masukinnya di sini gitu. Terus di SOR dapat R2. Terus R3 min 1 juga. Jadi ini R3 min 1. Jadi R2 min 1. Jadi R1. R1 nya masuk ke sini. Seperti itu. Nanti kan sampai terus dilanjutin terus pengulangannya sampai 16 kali. Kan sudah dapat nih 16. Lanjut ke langkah 8. Gabungin R16 dengan L16, lalu dipermutasikan untuk terakhir kali dengan tabel inverse initial permutation. Jadi yang ini tadi nih, yang ada berapa nih ya? 64 bit ya. 64 bit ini nanti dibuat lagi tabel sama kayak tadi yang di awal, seperti inilah, seperti ini nih, tabel begini nih. 64. Nah, terus disusun lagi dengan seperti ketentuannya IP1. Jadi nanti digit ke-40 berarti ini digit ke-1 itu 8 juga. Digit keduanya 8, digit ke-8. Nah, jadi kan tidak dapat pokoknya hasilnya seperti inilah. Sipernya seperti ini. Langsung kalau mau sebenarnya sudah dapat ya siper seperti ini. Kalau mau jadiin hexa, hasilnya jadi seperti ini. Sebenarnya sudah, kalau udah dalam binary sudah selesai. Tapi kalau mau dibuat jadi desimal atau menjadi sebuah hexa, itu tinggal dikonversi aja. Oke, mungkin ini saja dari saya. Saya lempar kepada saudara Arga yang akan menjelaskan tentang codingan untuk metode DES metode DES ini. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu implementasi algoritma DES dalam bahasa pemrograman. Kali ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk pertama, kami menggunakan package dari crypto. Di sini untuk menggunakan package ini Anda harus menginstalnya terlebih dahulu. Installnya cukup mudah. Kalian tinggal ketikkan aja pip install pcryptodom di terminal atau CMD kalian. Kemudian kalian jalankan terlebih dahulu. Kemudian kalian bikin plain text-nya. Di sini kami menggunakan komputer dan juga GUI. GUI-nya seperti ini. GUI ini terlebih dahulu harus dilubah ke dalam Pix agar bisa digunakan. Dan hasilnya akan berubah seperti ini. Kemudian modenya kita menggunakan mode ECP. Sebenarnya mode ini ada banyak mode, tapi kita menggunakan mode ECP. Kemudian char pending ini bebas mau diisi apa, mau A atau Z atau terserah. Nanti gunanya ini, jika kita memasukkan plain text itu tidak berkelipatan 8, maka Z ini akan menjadi mengelipatkan agar plain text itu bisa berkelipatan 8. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam function dash encrypt. Kemudian di dash encrypt ini akan dicek
apakah plain text itu jika dibagi 8, jika habis jika tidak sama dengan 0, maka program akan dilanjutkan di sini. Jika program jika program itu tidak sama dengan 0, maka program akan dilanjutkan ke function. Jika tidak, dia akan dilanjutkan di sini. Jika program itu, jika plain text itu tidak dari 0, maka dia akan ke add pending. Nah, fungsi dari z ini nanti akan memenuhi kelibatan 8 agar plain text itu berkelibatan 8. Jadi pertama kita cek dulu ini block Z ini 8, sisa pembagian dari block Z ini berapa, nanti tinggal hasilnya muncul, kemudian char pending dikalikan dengan hasil ini, kemudian ditambahkan ini, nanti akan muncul. Kita akan praktekkan kalau jika ini lebih dari berkelipatan 8, nanti akan diteruskan ini, kemudian akan terus di sini dash.new, masukkan key-nya, masukkan modenya yang tadi ini, kemudian kita enkripsi dash.encrypt, kita masukkan plain text, dan hasilnya akan seperti ini, 56F1D5C8. Nah, ini. Dan seperti tadi, jika plain text-nya lebih dari 8, maka hasilnya begini. Maka hasilnya seperti ini. Ini kan lebih komputeri kan lebih dari 8. Lebih dari kelipatan 8. Maka sisanya akan ditambahkan z huruf Z yang dimasukkan. Ini bebas mau dimasukkan 8 apapun. Nah, untuk kita rubah lagi. Nah, inilah program yang sangat sederhana. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya algoritma dash itu panjang sekali. Makanya dari itu kami menggunakan package dari Big Crypto ini agar lebih mudah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.